Pemerintah Australia berencana melakukan pembelian kembali atau buyback senjata api milik warganya menyusul penembakan massal di Bondi Beach, Sydney yang menewaskan 15 orang pada Minggu 14 Desember 2025. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk menyingkirkan sebanyak mungkin senjata dari jalanan untuk mencegah terulangnya kasus penembakan massal. Albanese menegaskan tidak ada alasan bagi warga sipil di kawasan perkotaan untuk memiliki senjata api dalam jumlah besar. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk membayar pemilik senjata api agar menyerahkan senjata yang berlebih, senjata yang baru dilarang, dan senjata ilegal. Program ini disebut sebagai skema buyback senjata terbesar di Australia sejak 1996. Today, I'm also announcing that the government will establish a national gun buyback scheme to purchase surplus, newly banned and illegal firearms, the largest buyback since the Howard government initiated one in 1996. Australia's gun laws were last substantially reformed in the wake of the Port Arthur tragedy. The terrible events at Bondi show we need to get more guns off our streets. Keputusan ini diambil setelah terungkap bahwa salah satu pelaku penembakan di Bondi Beach memiliki lisensi legal atas 6 senapan berkekuatan tinggi. Selain buyback, pemerintah Australia juga berjanji akan memperketat undang-undang kepemilikan senjata api. Pada Minggu 21 Desember 2025 mendatang, Perdana Menteri Albanese mengajak warga Australia untuk menyalakan lilin pada pukul 18.47 waktu setempat. Waktu tersebut menandai satu pekan sejak tragedi penembakan di Bondi Beach. Pada Jumat pagi 19 Desember 2025, ratusan warga memadati perairan Bondi Beach untuk memberikan penghormatan kepada para korban. Para perenang dan peselancar membentuk lingkaran di laut sebagai simbol solidaritas dan duka. Sejumlah warga menyatakan aksi tersebut merupakan cara untuk memulihkan rasa kebersamaan komunitas. Sementara itu, tersangka utama penembakan Navid Akram telah didakwa atas 59 pelanggaran. Dakwaan tersebut meliputi 15 tuduhan pembunuhan, 40 tuduhan melukai dengan niat membunuh, dan 1 tindakan terorisme. Akram menerima dakwaan setelah sadar dari koma dan menjalani sidang pertama dari tempat tidurnya di rumah sakit. Sementara ayahnya Sajid Akram tewas dalam baku tembak dengan polisi di lokasi kejadian. Polisi menetapkan serangan di Bondi Beach sebagai insiden terorisme dan Perdana Menteri Albanese menyebut serangan itu diduga dimotivasi oleh ideologi ISIS. Hingga Rabu malam 17 Desember 2025, 17 orang masih dirawat di rumah sakit di Sydney. 1 orang dilaporkan dalam kondisi kritis, sementara 4 lainnya juga kritis namun sudah semakin stabil. Tragedi Bondi Beach kini dikenang sebagai penembakan paling mematikan di Australia sejak 1996.